Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Setelah sebelumnya kita mempelajari prinsip-prinsip pembelajaran, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenali prinsip-prinsip asesmen beserta contohnya. Baik, yang pertama adalah prinsip asesmen, bahwa asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran berikutnya. Itu prinsip asesmen yang pertama. Kemudian bagaimana contoh pelaksanaan dari prinsip asesmen tersebut? Mari kita bahas satu-satu. Contoh yang pertama adalah bahwa pendidik menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Jadi sebelum pembelajaran dilakukan asesmen dulu sebab ketahuan kelebihan dan kekurangan peserta didik dalam menerima pembelajaran baru. Contoh yang kedua adalah pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan ke depannya. Contoh yang ketiga adalah pendidik memberikan umpan balik berupa kalimat dukungan untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh. Contoh yang keempat adalah pendidik melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen melalui penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman. Jadi, pendidik melibatkan peserta didik untuk menilai dirinya sendiri dan temannya. Kemudian contoh yang kelima, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berefleksi tentang kemampuan mereka, serta bagaimana meningkatkan kemampuan tersebut berdasarkan hasil asesmen. Jadi anak biar berpikir kemampuannya sudah sampai mana, kemudian apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan. Dan contoh berikutnya adalah bahwa pendidik merancang asesmen untuk mendorong peserta didik terus meningkatkan kompetisinya melalui asesmen dengan tingkat kesulitan yang tepat dan umpan balik yang membangun. Jadi ketika melakukan asesmen itu sesuaikan dengan tingkat kesulitannya itu dengan kemampuan peserta didik. Kemudian prinsip asesmen yang kedua adalah bahwa asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian bagaimana contoh pelaksanaannya? Nah, contohnya sebagai berikut ada dua. Contoh yang pertama adalah bahwa pendidik memikirkan tujuan pembelajaran pada saat merencanakan asesmen dan memberikan kejelasan pada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran. Kemudian contoh yang kedua adalah pendidik menggunakan teknik asesmen yang beragam, tidak monoton, sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen. Hasil dari asesmen formatif digunakan sebagai umpan balik pembelajaran, sementara hasil dari asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Jadi ulangan-ulangan formatif yang ulangan harian itu digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Sementara sumatif itu nanti nilainya digunakan untuk laporan hasil pendidikan atau untuk prinsip asesmen yang ketiga adalah bahwa asesmen itu dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Bagaimana contoh pelaksanaannya? Nah, contohnya sebagai berikut. Pertama, pendidik menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen menjadi sebuah proses pembelajaran dan bukan hanya untuk kepentingan menguji. Contoh yang kedua, pendidik menentukan kriteria sukses dan menyampaikannya kepada peserta didik sehingga mereka memahami ekspektasi yang perlu dicapai. Kemudian yang ketiga,
Pendidik berkolaborasi dalam merancang asesmen sehingga dapat menggunakan kriteria yang serupa dan sesuai dengan tujuan asesmen. Dan contoh yang keempat adalah pendidik menggunakan hasil asesmen untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Oke, kita lanjut ke prinsip yang keempat. Prinsip asesmen yang keempat adalah bahwa laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Lalu bagaimana aplikasinya? Contoh pelaksanaannya pertama adalah bahwa pendidik menyusun laporan kemajuan belajar secara ringkas, mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh peserta didik dan orang tua. Dan contoh yang kedua adalah pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama-sama peserta didik. Kemudian prinsip asesmen yang kelima adalah bahwa hasil asesmen itu digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Itu prinsip yang kelima. Kemudian bagaimana contoh pelaksanaannya? Nah, contoh pelaksanaannya diantaranya adalah bahwa pendidik menyediakan waktu bagi guru untuk membaca, menganalisis, dan melakukan refleksi hasil asesmen. Yang kedua, pendidik menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan baik dan area yang perlu diperbaiki. Kemudian satuan pendidikan memiliki strategi agar hasil asesmen itu digunakan sebagai refleksi oleh peserta didik, oleh pendidik, oleh tenaga pendidikan, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Contoh pelaksanaan yang keempat adalah pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama-sama orang tua. Demikianlah prinsip-prinsip asesmen yang sebaiknya Anda tahu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.